Kembali lagi dengan saya Gali. Ini saya akan menjelaskan berkaitan dengan drilling master cam. Silahkan memperhatikan gambar tersebut. Kita akan menjelaskan proses-proses dalam pembuatan pada gambar tersebut. Yang pertama, kita akan membuat lingkaran dengan circle center point. Kita isikan radius atau diameternya radius 8, diameter 16 pada titik tengah. Kemudian kita membuat lagi radius 5 atau diameter 10 pada center point 54,0. Lalu kita centang. Kita membuat lagi lingkaran dengan radius 5 pada center point minus 54,0. Kita centang. Selanjutnya kita membuat lingkaran. Untuk mempermudahnya kita memakai bold circle. Kita mengisikan diameter 36 dan memilih jumlah lingkaran 6. Start angle diisikan diisikan 90. Kemudian pada bold circle kita centang. Nah, itu bisa dilihat hasil dari bold circle. Selanjutnya kita membuat lingkaran. Titiknya sama 54,0 pada bagian lingkaran kiri dengan radius 25. Kemudian kita juga membuat lingkaran pada yang kanan, koordinat minus 54,0 dengan radius 25. Selanjutnya kita membuat rectangle. Klik rectangle, kemudian diisikan dimension widthnya diisikan 68 dan height-nya kita isikan 75. Centang. Setelah itu kita memilih line endpoint. Kita memilih type tangan dan pastikan posisi tangan pada tanda kotak yang benar, seperti pada gambar itu. Di mana posisi garis tangan sejajar pada garis 0. Kita buat garis tangan pada keempat sisi lingkaran itu. Setelah membuat garis tangan, kita mengklik line paralel dengan offset 5. Kita mengofset garis kotak pada gambar itu, jumlah jaraknya itu offsetnya 5. Kemudian kita membuat arc tangen dengan metode arc endpoint. Kita mengisikan radius 60. Sebelumnya kita memilih titik endpoint pada ujung-ujung kotak tersebut. Pada bagian bawah sama kita buat
arch endpoint dengan radius 60 juga. Setelah membuat arch tangen, kita melakukan trim break extend. Kita menghapus garis yang tidak digunakan lagi dengan memilih metode delete. Kita mengklik garis-garis yang sudah tidak dipakai. Kita menghapus garis hingga terbentuk gambar seperti ini. Setelah itu kita membuat fillet dengan klik fillet entities dengan mengisikan radius 6. Kita klik pada keempat sisi bidang tersebut. Setelah itu kita klik centang dan menghasilkan gambar seperti itu. Kemudian kita memilih levels. Isikan nomor 2 untuk membuat nama material. Kemudian kita memilih rectangle. Kita mengisikan dimension material dengan width 170 dan height-nya 80. Setelah melakukan level material, kita memilih toolpath, kita memilih mesin mill. Kemudian kita select corner. Kita milih bidang yang dipilih, semua bidang tersebut. Kita isikan jahitnya 30. Kita centang. Kemudian kita klik stock setup. Setelah stock setup, kita memilih toolpath. Kita memilih toolpath area mill. Kita melakukan chaining pada garis paling luar. Kita refresh. Kemudian kita memilih from outside. Pada avoid region kita klik. Kita melakukan chaining garis terluar nomor garis kontur. Kita refresh, kemudian kita centang. Pada bagian tool kita memilih flat at mill equal diameter 10. Kemudian CS-nya diisi 190 dan FPT-nya 0,07. Pada holder kita memilih B2C30016. Kemudian pada cut parameter stock to live on walls kita 0,1 dan stock of on floor kita isikan 0. Pada depth of cut max rock set step diisikan 3. Dan saat linking parameter pilih metode absolute dan pada bagian itu diisikan depth 20 minus 20. Kita lihat hasil toolpath-nya. Kemudian kita melakukan toolpath contour. Kita melakukan chaining
pada garis konturnya, memilih tool flat and mill, diameternya sama 10, CS nya 200 dan FBT nya 0,05. Pada tab of cut diisikan max rock step 5 dan linking parameter metode absolute, fit plane 3 dan depth nya -20. Ini hasil toolpath kontur. Kemudian kita melakukan toolpath lagi dengan memilih drill. Kita klik drill pointnya, pastikan kliknya di center circle-nya. Kemudian centang, kita memilih tool, kita filter dan kita memilih tool drill. Kita memilih NC drill diameter 6 dan diisikan CS 40, FPT nya 0,02. Kita memilih stoknya sama seperti sebelumnya, B2. B2 C30016. Kemudian cut parameter. Pada first pick kita pilih 1, subsequent pick pada kita diisikan berapa ya? Kita isikan 1, back clearance juga 1, retract amount juga kita isikan 1. Linking parameter drill, depth-nya diisikan -1 karena kita memilih NC drill. Kita memilih drill lagi, select point drill, pilih ke-6 lingkaran tersebut, pastikan di center circle-nya. Toolnya kita memilih tool drill dengan diameter equal sebesar 8, CS drillnya 90 dan FPT nya 0,05. Untuk stoknya kita memilih nomor 2, B2 C30020. Cut parameter, kita memilih pack drill dengan first pack 3, subsequent pack nya 3, back clearance nya 3, retract amount nya 3. Untuk depth nya juga -5, depth nya diisikan -10. Untuk tip com, kita pakai tip com dengan break torque-nya kita isikan 0 saja. Length jet angle-nya kita sesuaikan dengan mata bor.
Kemudian kita memilih drill lagi. Kita select bidang yang akan kita drill, lingkaran paling kiri, tengah, dan paling kanan, centang. Kemudian kita memilih toolnya sama, diameter 8, CS nya 90, dan FBT nya 0,025. Pada linking parameter depth nya kita pilih minus 30, lubang tembus. Dengan tip cam nya, break torque nya bisa diisikan 3. Tip length dan angle disesuaikan dengan mata bor. Kita mengklik garis kuning itu untuk melakukan proses NCI data. Bisa dilihat kita mengklik pada toolpad drill parameter yang terakhir. Pada bagian tool kita melakukan perbesaran lubang lagi dengan diameter 10. Kita isikan CS nya 90, FVT nya sama 0,05. Pada pack drill first pack nya 5, subsequent pack nya 5, pack clearance nya 5, restrict pack nya 5. Kita melakukan drill lagi, memperbesar lubang tengah ya. Kita pilih diameter 16, diisikan CS nya 70, FBT nya diganti 0,02. Cut parameter first pack 8, subsequent pack 8, pack clearance 8, restrict amount 8. Depth dengan absolute minus 30. Dan kita centang. Kita simulasikan dengan NCI data. Karena cycle time nya 45, perlu dioptimalkan agar bisa lebih cepat. Dengan cara kita meminimalisirkan kedalaman mata bor menuju racetrack, diminimalkan dengan memilih pada bagian drill, racetracknya kita kurangi menjadi 3. Kita menghidupkan clearance, isikan 25. Lagi pada toolpad lainnya 3, clearance nya 25. Pada drill terakhir racetrack nya 3, clearance nya 25. Kita lihat bentuk garis toolpadnya. Kita simulasikan. Nah, hasilnya lebih cepat. Sekian dari saya. Sampai jumpa untuk video selanjutnya. Jika ada pertanyaan, silakan
cantumkan di kolom komentar. Terima kasih.